Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisa Ananda Putri dengan NPM 2019 21500 140. Di sini saya akan menjabarkan tentang pemahaman saya, yaitu yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian akhlak dan keutamaannya. Apa sih itu akhlak? Akhlak itu bersumber dari agama, beda dengan etika dan moral yang bersumber pada akal pikiran dan norma dalam bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu akhlak? Akhlak adalah budi, pekerti atau kelakuan. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Dan secara istilah, akhlak adalah sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dalam diri manusia dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan, akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan, pemikiran. Jadi, akhlak adalah suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tetapi tidak cukup hanya sekali atau hanya sewaktu-waktu saja. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Yang pertama, dicintai Rasulullah SAW. Keutamaan akhlakul karimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua adalah berat timbangannya di hari kiamat. Tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga adalah mendapat jaminan surga. Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau dari rumah, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi adab atau etika belajar dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa berkah bagi kehidupan. Adab-adab tersebut yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan yang keempat adalah menjauhi maksiat. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang artinya kita harus bersedia menerima terhadap perbedaan yang ada, karena dengan menerima perbedaan yang ada itulah wujud rahmatan lil alamin, karena diturunkannya agama dan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan perdamaian dunia dan menyebarkan sikap saling hormat menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi terhadap sesama manusia, meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, adat istiadat dan sebagainya, dan terhadap makhluk lain, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Agama apapun di dunia ini, apalagi agama Islam, haruslah dijadikan sebagai alat untuk pemersatu bangsa, bukan untuk memecah belah umat Islam. Di Indonesia, alat pemersatu bangsa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua dasar negara kita itu
tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan ajaran agama-agama selain Islam. Kita sebagai umat yang beragama Islam harus bersedia dan menerima, bahkan harus sadar bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, negara yang majemuk banyak agama, suku, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Kita harus merawatnya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah atau aswaja dengan melaksanakan prinsip. Yang pertama, tasamuh, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi atau tegang rasa. Sedangkan menurut istilah, tasamuh adalah istilah saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah ta'aruf, yaitu sikap saling kenal mengenal, baik dalam pandangan pemikiran, mungkin kerjasama dalam semua bidang, baik bidang ilmu, pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Yang intinya, kita harus saling melengkapi di antara kita, antara suku, agama, bahasa, adat istiadat, bahkan antar negara. Tujuannya, ta'aruf itu adalah untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga adalah tasawuf, yang merupakan sikap pertentangan tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Di bidang kemasyarakatan, selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi, keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim. Dan yang terakhir adalah tawazun. Tawazun merupakan sikap seimbang dalam segala hal, yaitu seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, kepentingan masa kini dan masa yang akan datang, prinsip yang dibangun untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui prinsip ini, aswaja ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial antar umat yang beragam. Dan selanjutnya ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian masalah. Musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta dan mengikuti musyawarah. Dan yang terakhir adalah etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam berdemokrasi menurut Islam, menurut agama Islam adalah yang pertama musyawarah atau asyura yang seperti saya jelaskan di pengertian sebelumnya. Yang kedua adalah adil atau adalah artinya penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Dan yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Yang selanjutnya ada tanggung jawab atau al-masuliyah, yaitu setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang mempercayakannya. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Sekian pemahaman dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.